Namaku Aurel. Usia pernikahanku sudah memasuki tahun ke-6 bersama Reno, suamiku. Dari luar, kehidupan kami tampak sempurna. Rumah besar 2 lantai di kawasan Dago yang selalu rapi, mobil SUV baru terparkir di garasi, dan saldo rekening yang tak pernah berkurang. Setiap bulan, Reno memberiku nafkah 27 juta rupiah. Cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku, bahkan lebih. Setiap pagi aku bangun lebih dulu darinya, membuatkan kopi dan sarapan seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tak lagi sama. Kehangatan di antara kami telah menghilang entah sejak kapan. Reno tetap memperlakukanku dengan baik, dengan tutur lembut dan perhatian yang seolah masih sama seperti dulu. Tapi aku tahu, di balik itu ada jarak yang makin hari makin lebar. Dulu, setiap kali dia pulang kerja, aku selalu menunggu di ruang tamu dengan senyum. Kini, aku lebih sering bersembunyi di kamar, pura-pura sibuk membaca atau menonton drama. Reno masih berusaha mendekat, mencoba mengajakku bicara tentang pekerjaannya, klien barunya, bahkan rencana investasi. Namun setiap kali dia bicara, pikiranku melayang entah kemana. Seakan ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, kenapa perasaan ini muncul? Aku masih mengingat betapa keras perjuangannya dulu membangun bisnis dari nol. Bagaimana kami dulu makan seadanya, menabung demi bisa mencicil rumah kecil pertama kami. Tapi saat semuanya sudah tercapai, justru hatiku terasa kosong. Bukan karena dia berubah, tapi mungkin karena aku yang mulai menjauh. Aku tak tahu apa yang hilang. Cinta? Hasrat? Atau mungkin, aku hanya kehilangan diriku sendiri di tengah kenyamanan yang terlalu sempurna. Malam itu, saat kami makan malam bersama, Reno menatapku dengan senyum yang hangat. Kamu mau liburan, Rel? Aku bisa atur waktu minggu depan. Katanya ringan. Aku hanya tersenyum tipis. Lihat nanti, ya. Jawabanku datar, nyaris tanpa ekspresi. Dan aku melihat matanya sekejap meredup. Setelah makan, aku kembali ke kamar lebih dulu. Aku menatap cermin besar di depan meja rias. Wajahku masih sama, tapi ada sesuatu di balik mata ini. Kosong, datar, dan lelah. Aku sadar, aku bukan istri yang ideal lagi. Tapi anehnya, aku juga tak merasa bersalah. Di luar kamar, kudengar langkah Reno berjalan perlahan ke ruang kerja. Bunyi pintu tertutup pelan menandakan satu hal. Malam-malam kami kini selalu berakhir tanpa kata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya segalanya, tapi tak punya apa-apa. Setiap kali Reno mencoba mendekat, aku selalu punya cara untuk menghindar. Kadang aku bilang sedang capek, kadang pusing, atau hanya beralasan ingin tidur lebih awal. Reno tidak pernah marah. Ia hanya mengangguk, tersenyum kecil, lalu mematikan lampu di sisi tempat tidurnya. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada kekecewaan yang berulang kali kutimbulkan. Aku berbaring membelakanginya, mendengar napasnya yang berat tapi berusaha tenang. Aku tahu ia masih mencintaiku. Aku tahu ia berusaha menjaga rumah tangga ini agar tetap utuh. Tapi entah kenapa, aku merasa semakin sulit untuk membuka hati. Mungkin karena aku sendiri yang menutup pintunya rapat-rapat. Ada masa di mana setiap sentuhannya membuatku berdebar. Setiap tatapan matanya membuatku merasa aman. Tapi sekarang, setiap kali ia memelukku, aku malah merasa sesak. Seolah pelukannya adalah dinding yang menahanku di tempat yang tak lagi ingin ku tinggali. Suatu malam, Reno pulang agak larut. Wajahnya lelah, tapi matanya mencari-cari keberadaanku. Ia menghampiri meja makan, melihat makanan yang sudah dingin. Kamu udah makan? Tanyanya lembut. Aku menjawab tanpa menatapnya. Udah, kamu panasin aja sendiri, ya. Jawaban itu terdengar biasa, tapi dari raut wajahnya, aku tahu hatinya sedikit retak. Beberapa kali ia mencoba memperbaiki suasana. Ia mengajakku makan di luar, menonton film di bioskop, bahkan memberi hadiah kecil, tas, parfum, atau perhiasan yang sebenarnya tak kuminta. Tapi semua itu tak membuatku bahagia. Aku hanya membalasnya dengan senyum sopan, seolah kami 2 orang asing yang berusaha menjaga kesopanan dalam satu atap. Aku mulai menyadari, cinta kami kini tinggal rutinitas. Ia menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami dengan sempurna. Nafkah, perhatian, bahkan kesetiaan yang kutahu masih ia pegang. Tapi aku hanya menunaikan peran. Pernah suatu malam, Reno berkata lirih sebelum tidur. Aku cuma pengen kamu seperti dulu, Rel. Aku kangen. Aku diam.
Tak sanggup menjawab. Karena dalam hatiku, aku tahu, perempuan yang ia rindukan itu mungkin sudah tidak ada. Aku masih tidur di sampingnya setiap malam. Tapi ada jarak selebar samudra di antara kami. Jarak yang diciptakan oleh alasan-alasan yang terus kuulang, malam demi malam. Dan setiap kali mataku terbuka di tengah malam, kulihat Reno masih terjaga, menatap langit-langit dengan mata kosong. Saat itulah aku sadar. Aku sedang perlahan membunuh sesuatu yang dulu begitu indah, tanpa tahu bagaimana cara menghidupkannya kembali. Awalnya, aku tidak memperhatikan perubahan itu. Reno memang sering sibuk sejak dulu, jadi ketika ia mulai pulang lebih malam dari biasanya, aku tak merasa curiga. Ia selalu bilang ada meeting klien, proyek baru, atau urusan tender yang tak bisa ditinggalkan. Dan aku, seperti istri yang terlalu tenang, hanya mengangguk dan berkata, hati-hati di jalan. Tapi lama-kelamaan, jadwal malamnya semakin sering. Kadang seminggu 3 kali, kadang hampir setiap hari. Aku masih mencoba meyakinkan diri, mungkin memang pekerjaannya sedang padat. Tapi ada sesuatu yang tak bisa kutipu, perasaanku sendiri. Rumah ini mulai terasa dingin, dan bukan karena udara Bandung yang menusuk, melainkan karena kehadirannya yang makin jarang terasa. Ironisnya, setiap kali ia pulang, ia selalu membawa sesuatu. Entah makanan favoritku, bunga, atau bahkan transfer yang lebih besar dari biasanya. Bulan itu, ia mengirim 30 juta ke rekeningku, lebih dari biasanya. Seolah ia ingin menebus kehadirannya dengan uang. Aku duduk lama di ruang tamu sambil menatap layar ponsel, membaca notifikasi transfer itu berulang kali. Ada rasa aneh di dadaku. Uang sebanyak itu dulu akan membuatku bahagia, tapi kini justru terasa seperti pengingat bahwa ada yang hilang dari kami. Suatu sore, aku melihat jas kerjanya tergantung di kursi ruang makan. Di saku dalamnya, ada secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang tak kukenal. Hanya satu kalimat, terima kasih untuk malam ini, Pak Reno. Tanganku gemetar. Aku menatap kertas itu lama, mencoba menenangkan diri. Aku tidak langsung menuduh apapun. Mungkin itu dari klien. Mungkin hanya ucapan formal. Tapi entah kenapa, perasaanku menolak percaya. Malam itu, saat Reno pulang, aku memperhatikannya diam-diam. Cara ia meletakkan kunci, menaruh jas, bahkan senyumnya, semuanya tampak berbeda. Ada sesuatu di matanya yang tak lagi jujur, tapi juga tak bersalah. Seperti seseorang yang berusaha menutupi luka, tapi tidak ingin ketahuan sedang berdarah. Aku rapat agak lama tadi, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Aku lihat. Ia sempat menatapku. Mungkin menyadari nada dingin di suaraku. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamar yang dulu terasa hangat, kini aku hanya mendengar detak jam dinding yang seolah mengejekku setiap menit. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin selama ini aku terlalu sibuk dengan kesepianku sendiri, sampai lupa melihat tanda-tanda yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Dan ketika matahari pagi menyelinap lewat tirai, aku tahu, ada sesuatu dalam hidupku yang akan segera berubah, hanya saja aku belum tahu seberapa besar luka yang akan datang bersamanya. Awalnya aku sama sekali tidak keberatan saat Reno menyarankan untuk merekrut asisten rumah tangga baru. Katanya, rumah 2 lantai ini terlalu besar kalau hanya aku yang mengurus. Ia bilang, biar aku bisa lebih santai dan tidak kelelahan. Aku setuju, meski dalam hati aku merasa tidak butuh. Tapi aku tak ingin menolak lagi. Aku sudah terlalu sering membuat jarak. Dan mungkin dengan menuruti sarannya, suasana bisa sedikit membaik. Beberapa hari kemudian, datanglah Vina. Gadis muda berusia 26 tahun. Tubuhnya ramping, kulitnya sawo matang bersih. Wajahnya lembut dengan mata bulat yang tampak lugu. Cara bicaranya sopan, sedikit menunduk setiap kali aku memanggil namanya. Ia tampak rajin, cekatan, dan pandai mengambil hati. Reno tampak puas dengan pilihannya. Akhirnya rumah ini nggak sepi-sepi amat. Katanya sambil tersenyum ringan. Awalnya semua berjalan wajar. Vina bekerja dengan baik, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, bahkan menata ulang taman kecil di belakang rumah. Tapi entah sejak kapan, aku mulai merasa ada yang janggal. Reno jadi lebih sering memanggil namanya. Vina, tolong ambilin air. Vina, tolong bantu ambil berkas di mobil. Atau, Vina, kopi saya udah jadi. Hal-hal kecil, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa aneh. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu.
Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun setiap kali mendengar tawa kecil Vina dari dapur, dan suara Reno yang ikut tertawa pelan di sela-selanya, hatiku seperti ditusuk perlahan. Itu bukan suara tawa biasa. Ada keakraban di sana yang belum seharusnya tumbuh. Suatu sore, aku turun dari lantai 2 setelah beres bekerja di depan laptop. Di ruang tamu, aku melihat Reno dan Vina sedang berdiri cukup dekat. Reno memegang sesuatu di tangannya, kain pel yang tampaknya kotor, dan Vina tertawa kecil sambil menutupi mulutnya. Aduh, maaf pak, saya nggak sengaja nyipratin. Katanya malu-malu. Reno tertawa. Nggak apa-apa, hati-hati aja lain kali. Mereka tak menyadari aku memperhatikan dari balik tangga. Sekilas, aku ingin berteriak atau menegur, tapi lidahku keluh. Aku hanya menatap mereka dalam diam, mencoba meyakinkan diri bahwa yang kulihat hanyalah kesalahpahaman. Malamnya, aku bicara pada Reno di meja makan. Vina kelihatannya betah. Ya? Tanyaku pelan. Iya, dia rajin banget. Kamu juga jadi kebantu kan? Aku mengangguk pelan, pura-pura tersenyum. Tapi dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai berubah. Bukan hanya rasa curiga, tapi juga rasa takut. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada perempuan lain yang membuat rumah ini kembali hidup. Bukan karena aku, tapi karena kehadirannya. Dan aku tahu, itu hanyalah awal dari badai yang akan datang. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun pelan di luar jendela, menimbulkan suara rintik yang lembut tapi menyesakkan dada. Jam di dinding menunjukkan pukul 00.47 ketika aku terbangun. Entah kenapa, mataku tiba-tiba terbuka begitu saja, dan dada terasa tidak tenang. Aku sempat berusaha memejamkan mata lagi, tapi ada suara langkah kaki dari arah bawah. Pelan, namun jelas. Kupikir mungkin Vina yang sedang mengambil air atau mengecek sesuatu di dapur. Tapi kemudian, suara itu berhenti di dekat kamar tamu. Ada jeda hening beberapa detik. Lalu kudengar bunyi pintu terbuka pelan. Degup jantungku mulai tak beraturan. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menajamkan pendengaran. Lalu, perlahan aku keluar kamar, melangkah ke tangga kayu yang mengarah ke bawah. Dari tempatku berdiri di lantai 2, aku bisa melihat sebagian lorong menuju kamar tamu. Lampu redup dari ruang tengah membuat bayangan panjang di lantai. Dan di sana, Reno keluar dari kamar itu. Aku tertegun. Rambutnya agak berantakan. Wajahnya panik begitu melihatku berdiri di tangga. Pandangan kami bertemu beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tidak ada kata yang sanggup keluar dari mulutku. Hanya dada yang terasa sesak, seperti ditimpa batu besar. Aurel, suaranya pelan. Hampir seperti bisikan. Ia melangkah maju, tapi langkahnya ragu. Aku bisa jelaskan. Aku menatapnya tanpa suara. Tapi air mata sudah lebih dulu turun di pipiku. Ia menunduk, lalu berkata lirih. Aku sudah terlalu lama kesepian, Aurel. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Kesepian. Kata itu berputar di kepalaku berkali-kali. Kesepian siapa? Kesepian dia. Atau kesepianku yang akhirnya menular padanya? Aku menuruni tangga perlahan. Setiap anak tangga terasa berat. Jadi, selama ini kamu cari pelarian di rumah sendiri? Tanyaku pelan, tapi suaraku bergetar. Reno menatapku, matanya merah, penuh rasa bersalah. Aku nggak bermaksud begini. Aku cuma butuh kamu, Rel. Tapi kamu nggak pernah ada. Aku menggeleng lemah. Aku memang nggak ada. Tapi bukan berarti kamu boleh hancurin yang tersisa. Kami berdiri dalam diam di ruang tengah. Di belakangnya, pintu kamar tamu masih terbuka sedikit. Aku bisa melihat bayangan seseorang yang tergesa menutupnya dari dalam. Aku tak perlu memastikan siapa. Semua sudah cukup jelas. Malam itu, aku tak berteriak, tak melempar apapun, tak menangis histeris. Aku hanya berbalik, melangkah naik ke kamar dengan tubuh gemetar. Setiap langkah terasa seperti memecah sesuatu di dalam diriku. Dan di ujung tangga kayu itu, aku tahu, tidak hanya cinta yang runtuh malam ini, tapi juga sisa kepercayaan yang selama ini kupertahankan mati-matian. Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Rumah yang biasanya ramai oleh aroma kopi dan suara langkah Reno kini sepi, seperti menahan napas. Aku duduk di ruang makan dengan tatapan kosong. Segelas teh di hadapanku sudah dingin sejak 1 jam lalu. Suara hujan semalam masih terasa menggantung di telinga, menyisakan dingin yang menembus hati. Reno turun dari kamar tamu dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, matanya sembab,
tapi tetap berusaha tenang. Ia berhenti di depan meja makan, menatapku lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan suami kepada istri, tapi dua orang yang sama-sama kehilangan arah. Aurel. Suaranya berat, nyaris serak. Aku udah kasih segalanya, tapi kamu gak pernah kasih aku dirimu lagi. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada amarah manapun. Aku membuka mulut, mencoba bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Karena di dalam hati, aku tahu, dia benar. Aku menunduk. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu, bisikku lirih. Tapi aku juga nggak tahu kenapa aku jadi seperti ini. Reno memejamkan mata sejenak, menahan sesuatu yang mungkin antara marah dan sedih. Aku udah berusaha, Rel. Aku nunggu kamu balik ke aku. Tapi kamu terus menjauh. Sampai akhirnya aku kalah. Ia duduk di kursi seberangku, menatapku dengan mata yang lelah. Tak ada suara, hanya detak jam dinding yang terdengar di antara kami. Percakapan tanpa suara. Dua hati yang berteriak tanpa kata. Aku ingin berteriak juga. Ingin menyalahkan Vina, menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan diriku sendiri. Tapi semuanya terasa percuma. Kami sudah terlalu jauh. Kenapa harus dia, Ren? Tanyaku akhirnya. Reno menatap keluar jendela. Suaranya pelan. Karena dia dengerin aku. Rel. Karena waktu aku pulang malam-malam, dia satu-satunya yang nyapa aku dengan senyum. Sementara kamu bahkan gak pernah lihat aku lagi. Kata-katanya membuat napasku tercekat. Aku ingin menyangkal, tapi tak bisa. Aku teringat semua malam di mana aku berpura-pura tidur, semua kesempatan yang kutolak, semua jarak yang kubiarkan tumbuh di antara kami. Aku pikir diam bisa menjaga rumah tangga ini tetap tenang. Ternyata justru diamlah yang membunuhnya perlahan. Akhirnya Reno berdiri. Aku nggak tahu mau mulai dari mana untuk memperbaiki semua ini, katanya pelan. Tapi yang aku tahu, kalau terus begini, kita cuma akan saling menyakiti. Ia melangkah pergi, meninggalkanku sendiri di meja makan yang kini terasa asing. Aku hanya duduk di sana, menatap kursi kosong di hadapanku. Pagi itu, aku benar-benar menyadari satu hal. Ada perpisahan yang tak diucapkan, tapi bisa terasa sejelas suara pintu yang menutup di ujung koridor. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan pelan, seperti waktu enggan beranjak. Vina pergi tanpa banyak bicara. Hanya meninggalkan surat singkat di meja dapur, meminta maaf dan berterima kasih atas kesempatan bekerja di rumah ini. Tak ada air mata, tak ada penjelasan. Ia pergi seolah tak pernah menjadi bagian dari hidup kami. Reno juga pergi, beberapa hari setelahnya. Ia mengemasi beberapa koper, memindahkan sebagian pakaiannya ke apartemen kecil di kawasan Pasteur. Tak ada perpisahan yang dramatis. Tak ada permintaan maaf atau pelukan terakhir. Hanya keheningan yang terasa begitu tebal saat ia menutup pintu untuk terakhir kalinya. Sejak saat itu, rumah ini benar-benar sunyi. Tak ada lagi suara langkah kaki di tangga. Tak ada aroma kopi di pagi hari. Tak ada tawa atau percakapan. Yang tersisa hanyalah gema masa lalu yang berulang di kepalaku setiap kali aku berjalan di koridor rumah ini. Aku masih menerima transfer darinya setiap bulan. 15 juta rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Tanpa pesan, tanpa nama pengirim. Hanya angka di layar ponsel yang membuatku sadar bahwa meski kami telah berpisah, tanggung jawabnya masih berjalan seperti rutinitas. Tapi bagi hatiku, angka itu tak punya arti. Karena yang dulu kukira bentuk cinta, kini hanya terasa seperti pengingat bahwa kami tak lagi saling memiliki. Kadang aku berdiri lama di balkon lantai 2, menatap lampu-lampu kota Bandung di kejauhan. Dago malam hari selalu indah, tapi dari sini semuanya terlihat seperti bayangan yang jauh. Aku sering bertanya dalam hati, kapan tepatnya cinta itu mati? Apakah malam ketika aku menolak pelukannya? Atau malam saat kulihat dia keluar dari kamar tamu dengan wajah panik itu? Entahlah. Yang ku tahu, tidak ada cinta yang hilang begitu saja. Ia perlahan layu karena keengganan untuk dirawat. Dan mungkin, akulah yang pertama berhenti menyiramnya. Kini aku tinggal sendiri di rumah besar ini, ditemani hanya oleh suara angin dan kenangan yang menempel di dinding. Kadang aku masih membayangkan suara Reno memanggilku dari bawah, seperti dulu. Tapi yang menjawab hanya gema kosong. Malam demi malam, aku belajar menerima kenyataan bahwa rumah ini tak lagi hangat. Dan cinta yang dulu menyalakan api kini hanya meninggalkan bara kecil yang nyaris padam. Dan di tengah sunyi itu, aku akhirnya mengerti satu hal,
Terkadang cinta tidak mati karena perselingkuhan, tapi karena keengganan untuk saling menyentuh hati. Karena saat dua jiwa berhenti berusaha, bahkan rumah sebesar apapun akan tetap terasa kosong.